Ayo. Baik, untuk efektivitas waktu ya barangkali langsung kita mulai saja, biarkan nanti yang agak telat nyusul, mungkin nanti bisa konfirmasi di tanya jawab kalau misalnya ada yang kurang dipahami. Langsung saja kita serahkan waktu dan tempat kepada guru kita. Tafadhol Maskur Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Alhamdulillah terdengar Ustaz, jelas, cukup jelas. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Waalaikumsalam Wassalatu Prof. wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwan akhwat rahimakumullah, para peserta kajian yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa bertemu di majelis ini walaupun lewat online ya kan, lewat daring untuk bersama-sama mengkaji yang terkait dengan sistem ekonomi Islam ya. Baik, kita lanjut aja ya sebagai awal untuk kita diskusi, ini pengantar diskusi mungkin pada kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan bahasan yang minggu lalu, ya kan? Kita insya Allah ada dua topik bahasan pada kesempatan pagi ini, kurang lebih 1,5 jam ke depan. Yang pertama mungkin saya akan melanjutkan sedikit pembahasan yang minggu lalu terkait dengan jenis-jenis kepemilikan, terutama dua jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Nah, setelah itu kita masuk ke tasarruf ya, pengelolaan milkiyah ya. Baik, kita lihat bersama-sama ya. Afwan, ini agak kok macet. Nah, baik, yang kita lihat yang minggu lalu ya. Jadi sistem ekonomi Islam yang pernah kita bahas itu adalah sekumpulan hukum syara yang mengatur dan menyelesaikan masalah hubungan manusia dengan kekayaan. Nah, poin pertama, pengaturan kepemilikan, kita sudah bahas awal kemarin. Nah, sekarang tinggal yang belum. Ya, kemarin kita sudah memasuki pembahasan milik umum, ya. Milik individu, sorry. Nah, sekarang kita masuk ke jenis kepemilikan yang kedua, yaitu yang disebut dengan milik umum. Apa sih definisinya milik umum itu? Kalau kita melihat karakteristik ya milik umum ini dari beberapa hadis, ya, kita bisa mengambil definisi, takrif atau pengertian bahwa yang disebut dengan milik umum itu adalah barang dan jasa yang berdasarkan hukum syara pemiliknya itu adalah kelompok. Jadi di sini kita lihat pemiliknya kelompok, setiap individu berhak untuk memanfaatkan secara bersama-sama. Jadi kepemilikannya kelompok, tapi pemanfaatannya itu bisa dilakukan per individu. Nah, dalilnya adanya kepemilikan umum ini, ya, kepemilikan kelompok ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Salah satunya adalah al-muslimuna syuraka'u fis salasin fil ma'i wal kali wan nar wa samanuhu haramun. Nah, dari ini adalah salah satu jenis nanti hadis ini terkait dengan jenis kepemilikan umum. Jadi dari hadis tersebut, ini adalah salah satu jenis pertama, jenis kepemilikan umum, yaitu fasilitas umum. Ya. Nah, dari hadis ini sedikit kalau kita lihat mungkin kajian dari sisi usul fikih, gitu kan. Kalau kita lihat hadis ini, ya, itu menggunakan redaksi kalau dalam bahasa Arab itu
Antum bisa lihat dalam hadis yang di bawah ini, alma wal kala wanar itu menggunakan isim jamid. Ya. Kalau menggunakan isim jamid secara umum itu tidak bisa diistimbat, ya. Karena kalau menggunakan isim jamid itu hanya berlaku untuk yang disebutkan. Ya. Kalau di sini isim jamid, ya, al-kala, wanar, wasam, alma, itu kan menggunakan alif lam, ya. Ini menunjukkan isim jamid. Sebagian ulama itu menganggap ini hanya berlaku untuk 3 jenis ini aja. Ya. Jadi air, alma, kala, wanar. Tapi kalau menurut Syekh Taqiyuddin An-Nafani dalam kitabnya Nizamul Iqtisad, walaupun di situ isim jamid, gitu kan, tapi kalau kita lihat hadis lain, ya, atau kemudian af'al Rasul pada zaman itu, faktanya ketiga hal tersebut juga ada yang bisa dimiliki oleh individu. Ya. Seperti kalau hadis yang ini terkait dengan fakta kebolehan, membolehkan air, ya, di Taif dan di Khaybar itu dimiliki oleh para petani. Fakta juga zaman Rasul, saya kira masing-masing mungkin di rumahnya itu memiliki air, ya. Yang ketika air minum, maksudnya ketika kita mau minum itu harus izin dulu, gitu kan. Nah, berdasarkan hadis yang pertama tadi dan kemudian diikuti dengan hadis-hadis yang lain, maka seolah-olah kemudian ada kontradiktif. Di satu sisi itu adalah milik bersama, di sisi lain tapi bisa kemudian dimiliki oleh individu. Ya. Nah, dari sinilah kemudian muncul dalam kajian usul fikih ada yang disebut dengan ilat istinbaton. Jadi dari beberapa hadis tersebut kemudian dia gabungkan, maka dipahamilah bahwa yang disebut dalam hadis itu 3 hal tersebut itu walaupun isim jamid ketika kemudian dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain muncul ilat yang bisa diistimbat. Nah, ilat yang bisa diistimbat itu apa? Itulah yang disebut dengan ilat istimbaton. Apa ilatnya ketiga barang tersebut menjadi milik umum? Itu ilatnya itu karena barang tersebut merupakan fasilitas umum. Karena itulah dalam kaidah usul fikih, ilat itu akan berputar mengikuti maklul. Karena itu ketika ilatnya tidak ada, maka berarti hilanglah kemudian maklul itu karakteristiknya. Maka air, mohon maaf ini di hadapan saya itu ada kopi itu kan, ini air itu kan. Tapi karena ini bukan merupakan milik umum, ya, bukan fasilitas umum, ini bukan lagi milik umum, walaupun ini air kopi. Ya. Kenapa? Karena ilatnya nggak ada. Ya. Ini menjadi milik pribadi. Karena saya kemarin ada yang bertanya juga itu kan, kalau begitu, karena air itu milik umum, berarti kita haram memperjualbelikan teh, ya air teh, air susu, ya kopi susu dan sebagainya. Nah itu keliru itu kan. Karena kalau hilang karakteristiknya sebagai fasilitas umum, hilang ilatnya, maka hukumnya juga hilang. Berarti kembali ke milik pribadi. Itu yang pertama itu kan, yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan milik umum, karakteristik yang kedua itu adalah barang yang tidak terbatas jumlahnya. Ini bisa kita ambil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian juga Imam At-Tirmidzi, terkait dengan permintaan Abiyad bin Hamal kepada Rasulullah untuk mengelola tambang garam. Ya. Kemudian menghadap Rasulullah, kemudian diizinkan oleh Rasulullah untuk mengelola tambang garam tersebut. Tapi ketika diizinkan oleh Rasulullah, ada salah seorang yang di majlis itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atadri makota talahu. Apakah engkau tahu apa yang telah engkau berikan kepadanya? Ya. Kemudian sahabat yang bertanya pada Rasul tersebut melanjutkan, innama qata talahu al-ma'a al-iddu. Ya. Sesungguhnya engkau, ya, telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bersabda, pantaja'ahu minhu. Cabut kembali, gitu kan, atau ambil kembali pemberian tambang garam itu. Nah, dari hadis ini secara hukum, ya, dikaitkan juga dengan hadis-hadis yang lain, bisa diambil sebenarnya 2 hukum, ya. 2 hukum. Hukum yang pertama adalah terkait dengan
tambang garam yang jumlahnya tidak terbatas haram diserahkan pengelolaannya kepada individu. Yang kedua berarti kalau tambang itu jumlahnya kecil, depositnya kecil, maka boleh individu mengelola. Atau dengan kata lain, kalau tambang yang jumlahnya kemudian tidak terbatas, itu merupakan milik umum. Tapi kalau tambang yang jumlahnya kecil, ya itu menjadi milkiyah fardiyah, bisa menjadi milik individu. Nah, kenapa kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Ini juga diperkuat. Jadi kalau kita lihat objek atau matan dari hadis tersebut itu bisa kita kuatkan dengan hadis Rasulullah, ya kan? Jadi Rasulullah mengatakan al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qaihi. Orang yang menarik kembali hibahnya sama dengan anjing yang menjilat kembali muntahannya. Nah, dari dua hadis tersebut kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika memberikan tambang garam kepada Abyad bin Hamal itu adalah kesalahan atau ketidaktepatan fakta. Rasul awalnya mengira tambang garam itu adalah kecil, tapi ternyata setelah ada informasi dari para sahabat yang hadir di situ, tambang garamnya adalah tidak terbatas, akhirnya kemudian itu dicabut kembali. Ya. Jadi Rasul bukan menarik kembali pemberian, karena kalau menarik kembali pemberian atau hibah itu haram, gitu kan? Karena didasarkan pada hadis ini. Karena itu yang dilakukan oleh Rasul itu adalah faktanya yang kemudian tidak tepat ya diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitulah karakteristik yang kedua ya yang masuk dalam kategori kepemilikan umum. Yang ketiga, jenis kepemilikan umum itu adalah barang yang secara karakteristik memang itu tidak mungkin dimiliki oleh individu. Dalilnya itu adalah yang sering kita baca mungkin salah satunya itu hadis terkait dengan Mina, itu kan. Ketika Rasulullah ditanya, itu kan, ketika sampai di Mina, kemudian ditanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami membangun rumah untuk tempat berteduh bagimu di Mina? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak boleh. Mina adalah tempat tinggal orang yang datang terlebih dahulu. Mina itu lapangan yang sangat luas, ya, tempat juga salah satu ritual ibadah haji. Nah, karena itu tidak boleh ada yang memonopoli. Gitu. Nah, jenis yang ketiga ini bisa dianalogikan ke jalan, itu kan, masjid, ya. Kemudian juga tempat-tempat umum yang lainnya yang secara karakteristik itu tidak mungkin dimiliki oleh individu, maka itu masuk dalam kategori milkiyah ammah. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, kita simpulkan itu ada 3 ya jenis kepemilikan umum itu. Ya. Yang pertama tadi ini adalah barang yang menjadi kebutuhan umum, yang itu merupakan fasilitas umum, kemudian tambang dalam jumlah yang besar, dan yang ketiga adalah barang yang secara karakter memang tidak mungkin atau tidak dapat dimiliki oleh individu. Kalau di sini saya contohkan jalan dan sungai, gitu kan. Kemudian yang terakhir, jenis kepemilikan dalam Islam itu ada yang disebut dengan kepemilikan negara atau milik negara. Apa bedanya dengan milik umum? Kalau milik negara itu adalah harta yang sebenarnya merupakan hak seluruh kaum muslimin dan rakyat. Saya tambahkan rakyat ya. Karena bukan hanya muslim, dalam Islam non-muslim juga bisa memiliki hak. Ya. Nah, yang pengelolaannya itu menjadi wewenang negara atau kepala negara atau khalifah. Contohnya apa yang masuk dalam kategori ini? Gedung negara, bangunan milik negara, harta rampasan perang, dan yang lainnya. Nah, apa bedanya dengan kepemilikan umum? Kalau kepemilikan umum, negara tidak boleh kemudian memberikan kepada individu tertentu. Ya. Tapi kalau milik negara, ya bisa negara memberikan kepada individu sehingga berubah dari milik negara menjadi milik individu. Misalnya negara membangun rumah, ya itu bangunannya itu milik negara. Kemudian oleh negara diberikan pada rakyat yang membutuhkan. Nah, pemberian negara kepada rakyat ini mengalihkan kepemilikan negara menjadi milik individu. Nah, tapi kalau milik umum itu nggak boleh. Ya. Makanya dalam salah satu kajian itu, ya ruislah itu adalah tukar, ya tukar milik umum itu ditukar misalnya dengan milik individu itu tidak dibenarkan. Ya kan?
dalam pandangan syariat Islam. Kenapa? Karena milik umum itu harus ketika ditasarufkan dalam bentuk dialihkan harus mendapat izin dari semua rakyat, dan itu sesuatu yang sulit untuk kemudian dilakukan. Baik, itu saya kira poin yang pertama. Nah, poin yang kedua yang ingin kita diskusikan pada kesempatan pagi ini adalah terkait dengan pengelolaan kepemilikan atau tasarruf milkiyah. Apa sih yang disebut dengan tasarruf milkiyah? Ya, kalau kita lihat tasarruf atau pengelolaan itu adalah izin dari syar'i, yaitu izin dari Allah atau aturan-aturan syariat Islam dalam mengolah kekayaan yang dimiliki, dalam mengelola kepemilikan yang di situ terkait dengan dua hal. Pertama, pengelolaan itu ditujukan untuk diinfakkan, dinafkahkan, atau yang kedua untuk dikembangkan sehingga jumlahnya itu bertambah. Maka dari situ kita bisa melihat pengelolaan itu ya terkait dengan izin pembuat syariat tadi itu memiliki dua aspek. Aspek yang pertama ya itu terkait dengan penggunaan untuk dikonsumsi baik oleh sendiri atau untuk ahli waris yang menjadi tanggung jawabnya. Inilah dalam bahasa umum kita gunakan istilahnya itu untuk dijadikan nafkah ya. Nah, kalau kita yang kedua adalah dikembangkan. Kita punya uang 1 juta, bagaimana agar uang itu kemudian berkembang, harta itu berkembang dari 1 juta bisa menjadi 2 juta dan seterusnya. Ini adalah topik yang kedua dari pengelolaan atau tasarruf kepemilikan. Nah, baik terkait dengan nafkah maupun terkait dengan pengembangan harta, dua-duanya itu berbicara tentang kaifiat, berbicara tentang cara. Maka ini adalah di dalamnya itu sudah dibatasi, sudah kemudian dikendalikan dengan syariat, yaitulah yang disebut dengan hukum syara. Nah, kita lihat ini beberapa ketentuan. Kita lihat yang pertama yang terkait dengan nafkah, gitu kan. Jadi tasarruf yang pertama itu adalah nafkah atau dibelanjakan untuk dikonsumsi baik untuk kepentingan sendiri pribadi atau untuk ahli warisnya. Nah, di dalam Islam ada ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur ya terkait dengan nafkah ini ya. Yang pertama di sini prinsip dasarnya ini yang cukup penting dalam konteks nafkah di dalam Islam disebutkan di sini al-amal ya, al-amal fardu ala kulli man yu'iju an saddi hajayatihi al-asasiyah. Jadi bekerja itu wajib. Jadi sekali lagi dalam Islam bekerja itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang memiliki kelemahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Artinya kalau kita punya harta warisan yang melimpah ya itu nggak harus bekerja, nggak masalah. Tapi kalau kita tidak punya harta, ya, maka kita harus bekerja untuk mendapatkan harta tersebut sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan pokok. Nah, untuk siapa nafkah itu diberikan atau wajib kemudian seseorang itu menanggung nafkah? Pertama untuk istri, adalah zaujah, ini kan. Yang kedua untuk abna, untuk anak-anaknya. Apa yang dijamin untuk istri dan anak itu adalah isba'u hajatihim al-asasiyah, kebutuhan pokok. Nah, di dalam Islam yang disebut dengan kebutuhan pokok itu adalah sama, saya kira dari masa ke masa ya. Tidak akan pernah terjadi perubahan kebutuhan pokok di dalam Islam. Walaupun sekarang kuota itu menjadi hal yang sangat urgen atau colokan listrik ya untuk mencas itu menjadi urgen. Itu nggak akan menjadi kebutuhan pokok di dalam Islam, tidak akan berubah itu kan. Tetap kebutuhan pokok itu adalah sandang, pangan, papan, ya itu kaitannya dengan individu. Jadi makanan, pakaian dan rumah, gitu kan. Nah ternyata kewajiban memberikan nafkah di dalam Islam konteksnya itu tidak hanya diwajibkan untuk anak dan istri, tapi juga di sini disebutkan wa'alal walidaini inda hajatihima. Juga wajib bagi seseorang ya itu memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya.
ya, orang tuanya yang memang membutuhkan. Jadi kalau orang tuanya miskin, orang tuanya kemudian tidak bekerja, maka ini menjadi tanggung jawab seorang anak laki-laki. Ya. Nah ini bagi ibu-ibu yang punya suami itu kan, nggak usah cemburu, nggak usah apa istilahnya itu galau. Nah, kalau suaminya ikut memberikan nafkah kepada orang tuanya, karena memang kewajiban, ya kan? Kewajiban anak, ya. Kalau orang tuanya tidak mampu, ya, anak laki-laki maksudnya, itu memberikan nafkah, menjamin nafkah kedua orang tuanya. Bukan hanya kedua orang tuanya, juga plus di sini ditambahkan wa ala qaribi dzurrahmir muharramah inda hajatihi. Yang ketiga ini adalah kerabat, qarib. Siapa kerabat? Kerabat yang dimaksud itu adalah yang masih menjadi ahli waris tanggungannya. Misalnya seorang suami atau laki-laki itu terhadap adik perempuannya. Ya. Adik perempuannya, perempuan tidak wajib kemudian mencari nafkah. Kalau kemudian dia tidak mampu, tidak ada yang memberikan nafkah, misalnya dia tidak punya suami, janda, maka kewajiban memberikan nafkah itu adalah kepada kakaknya yang laki-laki atau kepada adiknya. Nah ini yang pertama itu kan. Jadi ini yang pertama ketentuan nafkah di dalam Islam. Ya. Kemudian yang kedua, tuhassilu daulah nafkah jabron miman farodot alaihi. Ya. Nah ini kita lihat negara, ya tadi kan kita lihat tadi kewajiban seseorang itu memberikan nafkah kepada 3 kelompok tadi. Pertama anak istri, kedua orang tua, yang ketiga kerabat. Nah, kalau ternyata orang tersebut mampu tapi lalai ya memberikan nafkah, maka negara bisa memberikan bisa meminta secara paksa, jabron. Dipaksa itu kan. Dipaksa agar dia memberikan nafkah kepada 3 kelompok tadi, kalau memang 2 kelompok yang terakhir tadi itu kemudian tidak mampu gitu. Itu yang kedua itu kan. Kemudian yang ketiga, nah ini kaitannya nanti sebenarnya dengan politik ekonomi di dalam Islam, mungkin kita akan bahas lebih detail pada kesempatan minggu depan ya kan. Yang ketiga, kalau ternyata tidak mampu gitu kan. Artinya ada seseorang ya tidak mampu dia memenuhi nafkahnya ya, maka secara syara ya nafkah itu menjadi tanggungan Baitul Mal. Nah, jadi kalau tadi ada seseorang jompo, dia tidak punya anak ya, tidak punya juga kerabat yang wajib kemudian menanggung nafkahnya ya. Nah, ketika kemudian tidak ada sama sekali, sementara nafkah itu adalah sebuah kewajiban, sebuah doruri, hal yang penting, maka ini tugas negara. Jadi kembali kepada Baitul Mal yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Inilah yang kalau kita lihat dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, itu kan, ketika Rasulullah di Madinah dan menemui atau mendapatkan orang yang meninggal, Rasul mengatakan, man mata taroka malan fal yarishu, wa man mata taroka dainan au doyaan fal ya'tini fa ana maulahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang wafat meninggalkan harta, harta itu untuk ahli warisnya. Akan tapi barang siapa yang wafat meninggalkan utang atau orang-orang yang lemah, yang tidak ada kemudian yang mampu ahli waris membayarnya atau menanggungnya, kata Rasulullah, fal ya'tini fa ana maulahu. Maka datanglah kepadaku, kata Rasulullah, karena akulah yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah atau membayarkan utang kalau dia masih punya utang. Ini saya kira jaminan yang luar biasa di dalam Islam dalam memenuhi kebutuhan pokok. Pertanyaannya, nah pertanyaan berikutnya adalah, ini yang menjadi titik poin yang keempat, bagaimana ternyata di Baitul Mal itu tidak cukup harta. Nah, ketika di Baitul Mal dalam kondisi tidak ada harta, kosong, maka kewajiban tersebut kembali kepada kaum muslimin dengan apa? Dengan diperbolehkan negara memungut yang disebut dengan dharaib, ya. Pajak lah padanannya, walaupun beda sekali, cuman mirip lah yang disebut dengan pajak, ya kan. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan poin pertama, tasarruf, yaitu terkait dengan nafkah.
Kemudian yang kedua itu adalah tasarruf, itu terkait dengan pengelolaan, pengembangan harta, tanmiyatul milk ya. Nah, apa yang disebut dengan pengelolaan harta, pengembangan harta atau tanmiyatul milk ya? Di sini adalah terkait dengan ya, kaifiyah tanmiyatul milki, bagaimana mengembangkan kepemilikan. Definisinya itu adalah hukum syara yang mengatur tenaga yang dikerahkan oleh manusia dalam rangka mencari rezeki. Nah, ini kita lihat, ini sudah sebagian kita bahas dalam konteks asbab tamaluk ya. Jadi bedanya dengan asbab tamaluk ya, hartanya belum ada gitu kan. Kemudian menjadi milik ya. Tapi kalau pengembangan harta itu hartanya sudah ada. Karena itu di sini adalah tenaga yang dikerahkan oleh seseorang untuk mencari rezeki atau untuk meningkatkan rezeki. Nah, ini terkait dengan 3 hal di dalam Islam, pengembangan harta itu. Yang pertama terkait dengan tanah, yang kedua terkait dengan hukum-hukum tijarah wa syirkah, perdagangan dan syirkah, dan yang ketiga terkait dengan ajir dan istisna, buruh dan industri ya. Kita lihat satu persatu secara global. Yang pertama terkait dengan tanah ya. Jadi di dalam Islam hukum tanah itu unik gitu kan. Beda dengan barang yang lain. Kalau barang yang lain itu tidak ada batas kepemilikan. Kapanpun selama itu tidak dijual, selama kemudian tidak dialihkan kepada yang lain, maka tetap itu menjadi milik dia ya. Tapi beda dengan tanah, gitu kan? Tanah itu ada batas, kalau dalam bahasa sekarang istilahnya itu kadaluarsa, ya. Kadaluarsa kaitannya dengan kepemilikan. Jadi tanah itu kepemilikannya tidak bisa kepemilikan abadi, ya. Tidak kepemilikan selamanya. Ada batas, gitu kan? Ada batas. Kalau tanah itu kemudian tidak dikelola selama 3 tahun berturut-turut, maka hilanglah kepemilikannya. Itu dalam Islam. Karena itulah di dalam Islam tanah itu ada ragam jenisnya. Ada 4 jenis. Kita lihat dalam Islam. Yang pertama ada yang disebut dengan tanah mati. Ya. Tanah mati itu adalah tanah tadi. Tanah yang tidak dihidupkan, tidak dikelola, tidak dimakmurkan. Itu namanya tanah mati. Nah, tanah mati itu nanti ketentuannya, kalau matinya selama 3 tahun berturut-turut, maka hilanglah kepemilikan individu, maka orang yang mengelola itulah menjadi pemiliknya yang sah. Kemudian yang kedua, ada tanah ghair mawat, berarti kebalikannya dari tanah mati, yaitu tanah hidup, tanah yang dikelola, baik milik individu, milik negara, maupun milik umum nanti. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan tanah usyriyah, ya. Itu tanah yang diperoleh, ya, di mana penduduknya itu masuk Islam tanpa kekerasan, tanpa peperangan, maaf. Dan yang terakhir itu adalah tanah kharajiyah. Nah, ada beberapa hal terkait dengan ketentuan pengelolaan tasarruf tanah di dalam Islam. Jadi ini begitu pentingnya tanah di dalam Islam itu sampai dibuat pengaturan tersendiri. Gitu kan. Hari ini, kemarin saya baca berita, itu kan, di masa pandemi ini semakin menggila adanya penyerobotan tanah yang dilakukan oleh korporasi terhadap tanah milik rakyat. Ya. Sehingga dalam sistem sekarang itu rakyat dalam posisi lemah, gitu kan. Dia tidak bisa mempertahankan haknya, ya, baik lewat undang-undang, ya, maupun juga lewat hukum, gitu kan. Lewat hukum maupun dengan kekuasaan, gitu kan. Kenapa? Karena korporasi itu dia bisa memainkan hukum, bisa memainkan kekuasaan juga. Nah, kembali ke sini, ada 3 ketentuan di sini disebutkan, ya, poin yang terkait dengan hukum kepemilikan tanah itu. Yang pertama adalah yumna'u tajirul ardha li jira'ah kama tumna'u al-muzara'ah amal musaqah pajaizatun. Nah, ini ada 3 ketentuan terkait dengan tasarruf atau pengelolaan tanah. Tanah dilarang atau diharamkan, karena larangannya tegas, diharamkan pengelolaan tanah, tasarruf tanah dalam bentuk takjir, ya, disewakan lidziraah untuk pertanian. Jadi dibatasi ya, tanah diharamkan disewakan kalau tasarrufnya itu untuk pertanian.
Berarti kalau disewakan bukan dalam konteks pertanian di ziraah itu berarti boleh. Misalnya apa? Tanah disewakan untuk dijadikan gudang, tanah disewakan untuk dijadikan lahan parkir, itu berarti boleh, gitu kan? Karena larangan itu adalah ziraah untuk pertanian. Yang kedua juga dilarang juga dengan konsep muzaroah. Muzaroah itu ini yang fakta yang sering juga terjadi di masyarakat kita, yaitu mengelola tanah dengan sistem bagi hasil, ya kan? Tanah milik seseorang misalnya dikelola oleh orang lain, kemudian hasilnya itu kemudian dibagikan. Nah, tapi di sini menarik ya, ini yang akhirnya menimbulkan ikhtilaf. Ada yang mengatakan mujaroah itu boleh karena ada yang disebut dengan musakoh. Tapi musakoh itu diperbolehkan. Cuman faktanya musakoh itu beda dengan mujaroah, gitu kan? Nah, apa yang disebut dengan musakoh? Musakoh itu adalah mengelola tanaman hidup yang, maaf, bukan tanaman hidup maksudnya, mengelola tanaman yang panennya itu bisa berkali-kali. Tanaman jangka panjang gitu kan. Misalnya buah-buahan itu kan. Kalau kasus di masa Rasulullah kurma itu kan. Jadi kurma itu bisa dilakukan dengan cara musakoh. Itu sebenarnya bukan mujaroah. Sehingga ketika ada ulama yang mengatakan mujaroah itu diperbolehkan dengan dalil yang tadi di Khaybar, petani Khaybar kerjasama dalam mengelola pohon kurma, sebenarnya itu bukan mujaroah, sebenarnya itu adalah musakoh ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tasarruf tanah ini ya. Setiap orang yang memiliki tanah, kuluman tamaluk ardon yujabbiru ala istiglaliha, akan dipaksa untuk mengeksploitasi atau menghidupkan tanah. Kalau dia tidak mampu, dia tidak punya dana, maka akan diberikan dana itu dari Baitul Mal. Bisa bentuknya pinjaman, bisa bentuknya hibah. Intinya tanah tidak diperbolehkan nganggur. Nah, kalau hukum ini aja diterapkan, saya kira akan terbebas masyarakat itu dari kelaparan. Sekarang kan banyak kan tanah-tanah yang kemudian tidak produktif, ya kan, yang belum dibangun, dikuasai oleh kelompok tertentu, kontraktor dan sebagainya. Nah, ini menjadikan tidak produktif. Nah, padahal di dalam Islam, ya, karena tanah itu harus diproduktifkan, maka poin yang ketiga, ketentuan yang ketiga yang penting terkait dengan tanah itu, jika tanah diabaikan, dibiarkan selama 3 tahun berturut-turut, duna istiglal, tidak dieksploitasi, ukhidat minhu jabron, wa u'tiyat ligoirihi. Negara akan mengambil secara paksa dari individu tersebut dan akan diberikan kepada yang lainnya untuk dikelola. Itu poin yang pertama ya, terkait dengan pengelolaan tanah. Nah, karena itulah kalau kita lihat secara ringkas ini ya, terkait dengan pengembangan tanah itu ya, ada sebab kepemilikan, ada nanti sebab pengembangan. Kepemilikan bisa dilakukan dengan cara ya membeli lahan, memagari, menghidupkan tanah mati ya, atau pemberian dari negara. Sementara intensifikasinya pengembangan tanah tadi sudah saya sebutkan, wajib dikelola tanah pertanian, haram menyewakan tanah pertanian. Itu yang terkait dengan hukum pertanahan ya. Kemudian perdagangan ya. Di dalam Islam itu mengenal perdagangan domestik maupun perdagangan luar negeri. Jadi untuk mengembangkan harta kita diperbolehkan, bahkan dihalalkan itu dagang. Jual beli ya. Dalam ayat Al-Qur'an sering kita baca, sering kita dengar Allah berfirman, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Nah, jual beli dalam Islam ada dua ya, ada perdagangan domestik dalam negeri, ada perdagangan luar negeri. Apa perbedaannya? Saya kira terkait dengan perbedaan dan ketentuan terkait dengan kewarganegaraan ya. Jadi objeknya itu bukan individunya, tapi objeknya itu terkait dengan masalah kewarganegaraan. Nah, jual beli itu ada yang halal, ada yang haram, ya kan? Jual beli yang halal, ya, perdagangan yang halal, pertama jual beli, kemudian salam, kemudian istisna, dan yang keempat pertukaran valuta asing. Kalau yang tiga itu barang dengan barang, kalau yang terakhir swap atau valuta asing, uang dengan uang, ya. Kemudian ada perdagangan yang diharamkan. Yang pertama riba, ada goban fahish, ada tadlis, ada penimbunan. Ini adalah pengembangan harta dalam bentuk perdagangan yang dilarang.
Kemudian yang berikutnya terkait dengan industri. Ya. Bagaimana ketentuan industri di dalam Islam? Ya. Ketentuan industri di dalam Islam itu mengikuti barang yang diproduksinya dari sisi kepemilikan dan dari sisi kebolehannya. Ya. Kaidah fikih menyebutkan hukmul masna yakhudu hukmal madah alati yasna'uha. Hukum pabrik, hukum kilang itu mengikuti barang yang diproduksinya, baik hukum dari sisi kepemilikan maupun dari sisi produksinya. Kalau yang diproduksi itu adalah barang yang haram, maka haram untuk mendirikan produksi tersebut. Kalau produknya adalah barang halal, berarti halal untuk diproduksi. Itu dari sisi pabriknya. Maka seorang muslim haram memiliki pabrik minuman keras, walaupun bukan untuk dikonsumsi sendiri, untuk dijual misalnya kepada orang kafir. Atau haram juga seorang muslim memiliki industri peternakan babi, gitu kan. Ini ada patah nyeleneh, gitu kan, di Cirebon itu saya pernah dengar itu kan, ada peternakan babi yang dimiliki oleh umat Islam, seorang muslim, dia kemudian berdalih babi itu kan haram dimakan, tapi kalau kemudian diternak untuk dijual kepada non muslim itu diperbolehkan. Nah, dengan kaidah ini jelas sesuatu yang haram maka haram juga kemudian diproduksi atau kemudian dikembangkan. Kemudian dari sisi kepemilikannya tergantung materinya, bendanya. Kalau materinya bisa dimiliki oleh individu, maka itu pabrik boleh milik individu. Misalnya, kalau kita lihat pabrik mobil itu adalah bahan bakunya besi, ya kan? Nah, pabrik besinya, tambang besi itu harus milik umum, haram dimiliki oleh individu. Tapi kalau pabrik pengolahan besi, ya, yang sudah menjadi besi itu, misalnya jadi pabrik mobil, itu karena masuk dalam kategori milik individu, pabrik mobilnya itu boleh dimiliki oleh individu. Tapi pabrik biji besinya itu haram dimiliki oleh individu karena masuk dalam kategori milik umum. Itu saya kira ketentuan yang terkait dengan industri di dalam Islam, ya. Nah, dalam tasawuf itu ada yang diharamkan, ya. Tadi sudah saya sebutkan ketika dalam konteks perdagangan, ya. Cuman kita lihat dalam tasawuf yang terkait dengan dua hal di atas tadi, yaitu infak dan pengembangan harta, ada infak atau pembelanjaan yang diharamkan. Apa yang diharamkan dalam konteks infak? Yang pertama itu adalah tabzir, ya, israf, mubazir. Cuman tentu pengertian tabzir ini pengertian syara, bukan pengertian bahasa. Jadi kalau kita makan, ternyata ngambil makannya kebanyakan, tidak habis, itu bukan dalam kategori tabdir itu. Tidak haram itu kan. Ya sisanya kita kasihkan aja ke ayam itu kan, atau makanan yang lain itu kan. Jadi tidak harus dipaksakan harus habis itu kan. Jadi makna tabdir itu bukan seperti itu. Makna tabdir itu adalah pengertian syara itu adalah membelanjakan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, haram juga berpoya-poya, dalam bahasa Arabnya itu tarab, dan yang ketiga haram juga taktir, yaitu kikir atau bahil. Itu dari sisi pembelanjaan, ya. Kemudian dari sisi pengembangannya, haram mengembangkan harta dengan cara-cara seperti yang disebutkan di sini, gitu kan. Haram mengembangkan harta dengan cara judi, haram mengembangkan harta dengan cara riba, haram mengembangkan harta dengan cara membentuk perseroan kapitalis, ya, PT Musahamah atau PT Kapitalis. Kemudian haram mengembangkan harta dengan jalan goben fahis, penipuan yang sangat keji. Ya. Kemudian ada istilah tadlis, ada istilah ihtikar, menimbun, ini juga diharamkan, termasuk juga tasyir, yaitu mematok harga. Negara tidak boleh kemudian melakukan tasyir, pematokan harga, dalam konsep pengelolaan ekonomi. Ya. Baik, itu saya kira yang poin yang pertama, ya, yang terkait dengan tasarruf pengelolaan harta milik individu, ya. Dan sebenarnya juga itu berlaku dalam konteks milik umum dan milik negara. Cuman terkait dengan milik umum dan milik negara ada beberapa tambahan mungkin yang menjadi nanti bahan diskusi kita juga, ya kan. Cuman sebelum itu kita lihat ketika sekarang pemilikan umum itu dikelola oleh individu, itu ternyata diserahkan ke swasta,
terjadi kerugian dan penderitaan terhadap masyarakat itu luar biasa. Baik, saya tayangkan dulu sebentar ini ya, tayangan fakta yang terkait dengan pengelolaan milik umum yang diserahkan ke swasta dalam sistem kapitalis yang ada di Indonesia. Apa Ustaz nggak muncul gambar? Matahari masih bersembunyi saat anak-anak ini membersihkan diri di kamar mandi umum. Beberapa yang tidak mendapat tempat. Gambarnya belum muncul, Ustaz. Ibu-ibu yang tak mau mengganggu anaknya yang bersiap sekolah memilih kamar mandi umum lain. Kamar mandi dengan dinding karung dan tanpa atap. Videonya Dari tidak muncul. 1.563 keluarga di Desa Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang Ustaz, memiliki kamar ngapunten, mandi pribadi, gambarnya belum muncul, Ustaz. Screen-nya mungkin screen-nya. selebihnya warga memanfaatkan kamar mandi umum untuk mandi dan mencuci. Ironisnya, seperti tikus mati di lumbung padi, meski tinggal di desa yang kaya akan air, warga Babakan Pari justru kesulitan air bersih. Berada di antara Gunung Pangrango dan Gunung Salak, Cidahu merupakan kecamatan dengan air melimpah karena terletak tepat di cekungan air tanah Sukabumi. Cekungan air tanah di antara Gunung Salak dan Gunung Pangrango membentuk Cidahu sebagai kawasan yang kaya akan air, baik itu air tanah maupun air permukaan seperti mata air, danau, serta sungai. Gambarnya belum muncul, Ustaz. Cidahu kemudian menjelma. Hah? Gambarnya belum muncul. Kumbang-kumbang Apa? perusahaan air minum Belum dalam muncul kemasan. filmnya? Sukabumi yang Iya, Ustaz. pertama memiliki Versi PPT. besar ya, karena di Halo? Belum filmnya? Belum Ustaz. Ya Allah. Kok bisa? Boleh diulang mungkin Ustaz? Itu PPT-nya harus di-close dulu mungkin. Iya, sorry. Betul. Saya santai aja, saya kira kayak kemarin itu bisa. Berarti ini salah kok. Baik, kita ulangi ya. Saya enak aja. Bentar. Oke. Mohon maaf. Oke. Oh, maaf. Bentar. Udah kelihatan kok? Bapak, Ibu, Ma? Ada? Belum Ustaz, belum. Belum. Nah, coba sekarang coba di ini. Kayaknya belum di play. Iya, ya belum dipel sama saya memang. Oke. Bentar. Kita. Udah kelihatan, Bu, Pak? Udah. Udah Ustaz, udah insyaallah. Matahari masih bersembunyi saat anak-anak ini membersihkan diri di kamar mandi umum. Beberapa yang tidak mendapat tempat memilih empang untuk cuci muka dan gosok gigi.
ibu yang tak mau mengganggu anaknya yang bersiap sekolah, memilih kamar mandi umum lain. Kamar mandi dengan dinding karung dan tanpa atap. Dari 1.563 keluarga di Desa Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang memiliki kamar mandi pribadi bisa dihitung dengan jari. Selebihnya, warga memanfaatkan kamar mandi umum untuk mandi dan mencuci. Ironisnya, seperti tikus mati di lumbung padi, meski tinggal di desa yang kaya akan air, warga Babakan Pari justru kesulitan air bersih. Berada di antara Gunung Pangrango dan Gunung Salak, Cidahu merupakan kecamatan dengan air limpah karena terletak tepat di cekungan air tanah Sukabumi. Cekungan air tanah di antara Gunung Salak dan Gunung Pangrango membentuk Cidahu sebagai kawasan yang kaya akan air, baik itu air tanah maupun air permukaan seperti mata air, danau, serta sungai. Cidahu kemudian menjelma seolah bunga yang dikerubuti kumbang-kumbang perusahaan air minum dalam kemasan. Sukabumi yang pertama memiliki potensi air yang begitu besar ya. Karena di Sukabumi ini ada dua recharge yang katakanlah taman nasional di Gunung Gede maupun Gunung Halimun ya. Sehingga orang itu berupaya untuk datang ke Sukabumi berinvestasi baik itu di Amerika maupun di perusahaan-perusahaan lain. Kemudian yang kedua, dari sisi kualitas memang lebih bagus. Dan karena masih kategori A ya, kita itu kualitas air. Kemudian yang ketiganya dari sisi akses ya. Kita kan kalau ke ibu kota lebih dekat ya. Yang selanjutnya harga HAP di Sukabumi lebih murah. Karena ini kita masih menggunakan harga air baku yang dulu pernah diterapkan oleh provinsi. Pada tahun 2010, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Jawa Barat mencatat, setidaknya ada 102 perusahaan yang memanfaatkan air tanah di Kabupaten Sukabumi, mulai dari perusahaan garmen hingga perusahaan air minum dalam kemasan. Beberapa perusahaan ini merupakan penghasil produk minuman yang dikenal luas, seperti Aqua, Pocari Sweat, Krating Daeng, UC 1000, Susu Indomilk, serta Yakult. Di Kecamatan Cidahu saja, terdapat 3 perusahaan raksasa yang mengambil air tanah secara masif. PT Golden Mississippi Tirta Investama yang mengambil air tanah untuk Aqua Danone, Amerta Indah Otsuka yang menyedot air untuk Pocari Sweat, dan PT Indolacto produsen Indomilk. 3 perusahaan raksasa ini menyedot 48% atau hampir separuh dari total pengambilan air tanah di Sukabumi. Yang paling besar itu yang pertama Aqua ya, Aqua Golden Mississippi, kemudian juga Pocari Sweat ya, kemudian yang ketiganya C1000, kemudian Yakult dan Indolacto, plus satu lagi adalah Krating Daeng ya. Aqua Golden Mississippi sendiri pada Agustus 2009 mengambil air sebanyak 240.223 meter kubik. Jika 50% diantaranya berhasil menjadi produk Aqua yang dijual dengan harga Rp2 juta per meter kubik, maka pendapatan Aqua Danone selama sebulan menyedot air tanah Sukabumi kurang dari 240 miliar rupiah atau mencapai 2,8 triliun per tahun. Sedang Pocari Sweat mengambil air tanah sebanyak 118.370 meter kubik. Dengan pola penghitungan yang sama dengan Aqua, maka pendapatan Pocari Sweat dalam sebulan mencapai 670 miliar atau 8 triliun per tahun. Keuntungan ekonomis besar yang ditanggung perusahaan pengambil air tanah justru menjadi ironi bagi warga Babakan Pari.
Di desa yang menjadi lokasi ekstraksi berbagai produk air minum dalam kemasan ini, sekitar 4.800 penduduknya justru kesulitan air bersih. Kalau dulu ya, terutama sumber air waktu saya masih kecil, depan rumah saya, terus di belakang rumah saya, pinggir-pinggir rumah saya itu banyak air, terus pesawahan-pesawahan, selokan-selokan, sumber-sumber air banyak. Kalau sekarang, jangankan istilahnya depan rumah, jauh dari rumah pun udah nggak ada, udah susah gitu, udah krisis sekali. Apalagi kalau musim nggak ada hujan, kering, sumur semua juga, pada ngambil air ke bawah. Seudahnya ada aqua. Jauh sebelum PT Golden Mississippi masuk dan menyedot air untuk Aqua, Babakan Pari adalah lumbung padinya Kabupaten Sukabumi. Sawah terhampar, dan empang pun banyak tersebar. Namun, setelah Aqua dan raksasa minuman dalam kemasan lain masuk, air perlahan menghilang. Sawah dan empang berubah wujud menjadi tegalan yang hanya bisa ditanami palawija. Dulu kan di sini sumber air nih, tuh yang di situ juga sumber air tuh yang utama yang keluar tuh di situ tuh gede tuh. Di sini kolam, sini juga empang, ini sawah, nah ini juga empang nih kalau dulunya tuh. Kalau sekarang mah udah jadi kebon. Lebih miris lagi, hampir semua mata air yang dulu milik warga kini sudah dibeli oleh perusahaan. Ini satu-satunya istilah air bersih yang digunakan oleh warga untuk keperluan musim kemarau. Ini satu-satunya sumber air yang masih tersisa. Ini pun udah dibeli sama orang lain, bukan milik warga lagi. Nah, inilah sumber mata air Babakan Pari yang diambil. Sedangkan sebelah kiri saya ini sumber mata air milik PT Agra Wiratirta, sedangkan yang sebelah sini adalah sumber mata air milik Aqua. Sumur-sumur yang sebelumnya hanya sedalam 6 hingga 8 meter, kini warga yang tak mau antri harus menggali hingga 18 meter untuk mendapatkan air. Itu pun akan kering saat kemarau datang. Masuknya perusahaan-perusahaan ini juga membawa dampak pada rusaknya jalan. Truk-truk besar pengangkut air minum dalam kemasan melindas dan mengikis aspal hingga rusak dan berlubang. Rusaknya jalan juga berdampak pada akses anak-anak mengenyam bangku pendidikan. Mereka harus berjalan kaki hingga 2 km untuk bisa ke sekolah yang juga jauh dari layak. Namaku Yatman, saya tinggal di Manglip, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya bangun jam setengah 6. Saya mandi di sungai karena aku tidak punya kamar mandi. Terus aku pergi ke sekolah jalan kaki sejauh 2 km sama teman-teman. Kelasnya rusak, masuknya nanti jam 10. Kemudian kelas 3 pulang. Seolah mengulurkan tangan, sejumlah perusahaan air minum dalam kemasan memberikan bantuan berupa kamar mandi umum. Akan tetapi, selain jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan warga, bantuan tersebut jauh dari layak. Padahal, Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang air tanah mewajibkan perusahaan untuk menyalurkan paling sedikit 10% dari batasan pemakaian. Ya, baru-baru pertama kali ya keluar hanya 1 minggu. 1 minggu 2 kali keluar. Cuma ya nggak lama lagi. Terus nggak sampai kemari. Nggak mengalir lagi tuh dalam 1 minggu. Sampai sekarang setahun udah. Kepada warga yang tinggal di lokasi ekstraksi air, perusahaan juga enggan memberikan bantuan dalam wujud lain. Bantuan sumbangan dari Aqua termasuk iklan sih bilang. Iklan, bapaknya lembel sih Aquanya. Tuh ikan terselubung lah. Warga sendiri sebenarnya tidak menuntut lebih.
terhadap perusahaan yang mengambil air di desanya. Warga hanya ingin dimanusiakan, dihargai sebagai makhluk sosial yang perlu fasilitas publik, serta berkembang bakat dan kemampuannya. Kalau perusahaan kayaknya tidak memperhatikan, belum memperhatikan lah gitu. Belum memfasilitasi masalah olahraga di sini. Ya kalau di luar sana sih, saya lihat di TV-TV itu banyak sekali gitu, iklan-iklan kayak gitu. Cuma kalau di wilayahnya sendiri nggak ada sama sekali. Sumbangan pabrik terhadap daerah juga sangat timpang. Untuk 1 meter kubik air yang mereka sedot, perusahaan hanya mengeluarkan Rp118 sebagai pajak. Padahal, perusahaan bisa menjual 1 meter kubik air tersebut dengan harga Rp2 juta. Bisa dihitung berapa untung yang mereka raup. Lahir dan hidup di daerah yang kaya akan sumber daya air, warga justru mengalami krisis. Mandi dan mencuci dengan air keruh, sementara air bersih dari tanah tempat mereka tinggal menghilang ke kantung-kantung pemodal yang sama sekali tidak mereka kenal. Kalau umpamanya bertemu sama pimpinan aku, ya pasti mengutarakan keadaan yang sesungguhnya, bahwa ada dampak perusahaan Aqua itu ternyata bukan main-main, bukan istilahnya dianggap sepele, tapi benar-benar sudah sangat mengkhawatirkan, itu aja. Ironisnya, meski perusahaan-perusahaan raksasa meraup untung besar, namun Kabupaten Sukabumi justru menyandang predikat daerah tertinggal. Daerah yang dianggap perlu dientaskan dari jurang kemiskinan dan didorong maju dari ketertinggalan. Baik, itu barangkali ya kita bisa mendapatkan gambaran dari situ, Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana dahsyatnya ya kerusakan yang ditimbulkan ketika pengelolaan kepemilikan itu diserahkan kepada swasta. Ya. Jadi masyarakat itu dirugikan 2 kali, gitu kan. Pertama, mereka tidak menikmati sumber daya air yang dalam konteks air itu tidak menikmati, ya, karena air itu kemudian dieksploitasi untuk kepentingan korporat, ya. Yang kedua, kerugian yang kedua, ya, karena sudah mereka tidak menikmati sumber daya tersebut, fasilitas yang ada itu rusak, ya. Karena untuk kepentingan korporat, kepentingan pabrik tersebut. Nah, ini kan luar biasa itu kan. Coba bayangkan tadi dari 1 perusahaan aja, ya, keuntungan mereka triliunan, ya kan. Sementara rakyat harus menderita. Nah, karena itulah dalam Islam, ya, harta yang masuk dalam kategori milik umum itu wajib dikelola oleh negara, ya kan. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana cara mengelolanya, itu ada 2 secara umum. Yang pertama, kalau barang tersebut bisa dimanfaatkan secara langsung, maka itu bisa individu memanfaatkan secara langsung. Nah, peran negara di sini hanya tinggal mengendalikan aja. Jangan sampai nanti pemanfaatan secara langsung itu memberikan dampak kerusakan. Misalnya hutan, boleh dimanfaatkan, tapi jangan sampai hutan itu kemudian bisa menimbulkan banjir. Kemudian juga air tadi dimanfaatkan secara langsung, tapi jangan sampai menimbulkan bencana, ya, ketika dieksploitasi terus-menerus, ya kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak bisa dimanfaatkan secara langsung, maka negara itu harus melakukan proses produksi terhadap barang-barang milik umum yang tidak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, sehingga nanti diproduksi, hasilnya itu digunakan untuk dikembalikan kepada rakyat atau melalui fasilitas-fasilitas yang secara tidak langsung masyarakat kemudian memanfaatkannya. Jadi kalau kita lihat nanti secara praktisnya, ya, kita lihat berarti ada 2 ini kan, pemanfaatan pemilikan umum atau kepemilikan negara bisa dimanfaatkan secara langsung
atau dikelola oleh negara, ya tergantung bentuknya nanti, bisa badan usaha milik umum kalau itu adalah masuk dalam kategori milik umum, badan usaha milik negara kalau bendanya itu adalah memang masuk dalam kategori pemilikan fardiyah tapi dimiliki oleh negara. Nah, ini sebagai contoh dikit ya, bagaimana mengelola sumber daya alam milik umum dalam perspektif Islam. Jadi yang pertama jelas ini wajib dikelola negara. Karena wajib berarti negara berdosa, pemimpin berdosa. Konsekuensinya berarti haram diserahkan kepada selain wakil negara, gitu kan. Nah, karena itu dalam Islam pengelolaan sumber daya alam milik umum itu paradigmanya itu adalah paradigma pengelolaan sumber daya alam berbasis negara, state based management, bukan corporate based management. Yang kedua, negara sebagai wakil rakyat itu wajib mengelola sebagai sumber utama APBN. Jadi dalam Islam, sumber utama pemasukan APBN bukan dari pajak. Bahkan haram dalam kondisi tertentu negara memungut pajak. Gitu kan. Tapi sumber utama pendapatan negara salah satunya itu adalah dari harta milik umum yang dikelola oleh negara. Yang ketiga, tadi sudah saya sampaikan, karena wajib dikelola oleh negara, konsekuensinya haram menyerahkan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam milik umum kepada swasta, baik lokal apalagi asing. Nah, karena itu dalam pandangan Islam, perusahaan-perusahaan ini itu haram. Ya. Karena mereka mendominasi, mengeksploitasi, ya, dan memiliki, gitu kan. Ada Exxon, ada Chevron, ada Freeport, ini terkait dengan emas dan perak di Papua, gitu kan. Ini kita lihat fakta, ya, akibat sistem kapitalis yang diterapkan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Ini tadi dalilnya itu kan dalam pandangan Islam, sudah kita bahas di awal tadi, ya. Nah, lalu bagaimana kebijakan manajemennya dalam mengelola sumber daya alam itu milik umum tersebut? Jadi posisi negara dalam sistem Islam itu melakukan dua hal. Ya. Dalam sistem kapitalis sering mengatakan, wah, saya pernah itu kan ketika kuliah umum, ini ketika saya kuliah S3 itu, salah seorang yang sekarang menjadi pejabat di Departemen Agama, doktor ekonomi itu kan, itu memberikan kuliah umum. Bahasanya itu seolah-olah manis itu kan, bagus itu kan, padahal ternyata penyesatan itu kan. Dia mengatakan gini itu kan, negara itu fokus ngurus rakyat itu kan. Jadi negara itu harusnya fokus ngurus rakyat, karena itu menurut dia perusahaan-perusahaan negara itu serahkan ke swasta itu kan. Sekarang ini gitu kan. Ini kan otak kapitalis itu kan. Padahal dia secara pribadi disebut dengan orang yang soleh gitu ya. Karena sekarang itu dia di Departemen Agama itu ngurus anggaran haji kalau nggak salah itu kan. Nah, dia mengatakan itu negara itu fokus ngurus rakyat ya kan. Sementara perusahaan-perusahaan yang selama ini milik negara serahkan ke swasta itu kan. Jadi negara posisikan aja bukan sebagai pelaku, negara itu hanya sebagai regulator. Nah, ini adalah pola pikir kapitalis itu kan. Sementara dalam pola pikir Islam, mengelola sumber daya dalam Islam milik umum, posisi negara itu dua, gitu kan. Pertama sebagai regulator, yang kedua pelaku langsung, gitu kan. Jadi regulator itu adalah kepala negara atau khalifah, ya. Dia akan menentukan hukum perundang-undangan yang berkaitan dengan energi dan seterusnya, kalau kaitan energi atau sumber daya alam. Kemudian sebagai pelaku, nah ini nanti menariknya, gitu kan. Sebagai pelaku, ya. Negara bisa mendirikan badan usaha milik umum, badan usaha milik negara yang kegiatannya bisa melakukan riset, eksplorasi, pengolahan, dan kemudian distribusi. Ya. Nah nanti sisanya, hasilnya kemana itu kan? Hasilnya itu, ya, ini lewatnya ya. Hasilnya itu nanti yang pertama digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Ketika kemudian digunakan untuk kepentingan rakyat, maka di sini tidak boleh haram negara berorientasi laba. Kenapa? Karena eksploitasi sumber daya alam milik umum tujuannya itu untuk riayah. Karena milik umum, milik rakyat. Oleh karena itu tidak boleh negara berorientasi laba. Artinya apa? Tidak boleh kemudian menjual, kemudian mendapatkan keuntungan yang besar, sementara rakyat kemudian dipersulit. Ya. Bukan berarti tidak boleh mengambil untung, boleh aja,
tapi laba bukan orientasinya. Tapi orientasinya itu adalah pelayanan publik. Boleh menjual di atas harga pokok, ya, misalnya mendapatkan keuntungan, tapi nanti akan dikembalikan lagi kepada umat, kepada rakyat. Ya. Nah, sementara kalau untuk penjualan ke luar negeri, optimalisasi justru harus berorientasi laba. Ini kan terbalik kalau kita lihat kan, gas dijual ke rakyat sangat mahal, sementara gas dijual ke Cina, zaman Megawati itu dijual dengan harga yang sangat murah itu kan. Jadi kebalik itu kan, untuk rakyat dimahalkan, untuk para kapitalis dijual ke asing justru dimurahkan. Ini kan kebalik dengan kebijakan Islam dalam mengelola sumber daya alam. Baik, itu saya kira Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai penghantar diskusi. Mohon maaf bukan penghantar diskusinya, terlalu panjang tadi. Tapi kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lah untuk diskusi depan. Ya, kalau ada hal-hal yang mau diskusikan, saya persilakan. Saya kembalikan ke Mas Kang Ali Akbar untuk memandu diskusinya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, materinya luar biasa. Ada tambahan visual, realitas di lapangan ya, seperti apa. Jadi makin paham hegemoni kapitalisme di negeri kita begitu luar biasa. Apalagi mungkin nanti disahkan undang-undang cilaka itu ya. Bisa lebih parah nanti. Undang cilaka. Oke, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Ya, silakan jika ada pertanyaan, mau langsung juga bisa atau di chat juga bisa. Di chat sudah ada ini Ustaz, sudah ada sekitar 5 pertanyaan dari 3 orang. Langsung kita tampilkan seperti biasa di share screen ya sebentar. Silakan diketik dulu ya untuk yang lain mau disampaikan pertanyaannya. Baik. Ya, pertanyaan pertama, jauh ini Ustaz dari Kalimantan Utara, dari Pak Aslan Asamu. Mau tanya apakah terkategori musakot bila dikaitkan dengan fakta sebagai berikut. Yang pertama, tanaman jangka pendek, misalnya sayuran, bayam, kangkung, sawi, dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana terkait dengan ternak, misalnya ternak sapi, kambing, dan lain syukur Ustaz. Musakot. Oke. Yang pertama, musakot itu faktanya gini, kan? Tanamannya itu sudah ada, bukan menanam dari awal. Kalau kayak gini, bayam, kangkung itu namanya mudaro'ah itu. Jadi bukan musakot, itu yang tidak diperbolehkan. Musakot itu adalah sebenarnya tanamannya sudah ada dan itu tinggal menunggu hasil. Contoh gini ya, fakta misalnya sawit, ya. Sawit itu nggak boleh musakot kalau awal-awal. Kenapa? Karena tidak ada yang dihasilkan. Jadi sawit bisa dilakukan musakot ketika pada tahun ke-5 atau ke-4 pada saat mau berbuah. Ya. Tapi tahun pertama penanaman itu nggak mungkin musakot. Kenapa? Karena nggak akan ada yang dihasilkan. Ya kan? Jadi musakot itu faktanya itu adalah, kalau pada zaman Rasul itu kan kurma. Kurma itu kalau dia pada masa mau berbuah itu kan harus dikawinkan, ya kan? Tidak alami itu kan, harus disiram. Nah, musakot itu seperti itu. Jadi kalau tanaman jangka pendek seperti sayur, bayam, kangkung, sawi, dan juga padi, ini menurut saya bukan musakot. Ini namanya kalau dibagi hasilkan itu mudaro'ah, yang itu kemudian terlarang, gitu kan? Karena tidak masuk dalam kategori karakteristik musakot. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan ternak, misalnya ternak sapi, kambing. Saya nggak tahu maksud pertanyaannya apa ya, ke arah mana ini ya. Pertanyaan terkait dengan ternak ini. Barangkali bisa diperjelas itu kan. Kategori musakot juga barangkali itu pertanyaannya. Apakah masuk kategori musakot? Oke, ya. Oke. Jadi kalau terkait dengan ternak ya, ini kan bisa masuk dalam kategori bagi hasil ya. Bagi hasil ya, ini nanti namanya syirkah. Syirkah kalau nggak salah ini masuk dalam kategori bukan musakot sih, namanya syirkah tamaluk ya, syirkah kepemilikan ya. Nanti ada syirkah itu ada 2, syirkah ukud dan syirkah tamaluk. Nah, kalau ternak ini biasanya
Tergantung juga nanti fakta ternaknya itu kan. Apakah ternak itu nanti untuk dibisniskan dalam arti dijual ternaknya atau ternak untuk dilahirkan. Misalnya saya punya kambing gitu kan, satu sejodoh gitu kan, jantan dan betina, diserahkan kemudian diuruskan kepada yang lain gitu kan, kemudian yang lain mengelola, nah nanti hasilnya gitu kan, anaknya, nah itu bisa masuk dalam kategori syirkah ya. Nah ini mungkin syirkah bisa nanti tergantung akarnya itu kan, bisa syirkah mudharabah, bisa syirkah inan, karena nanti terkait dengan kandang dan sebagainya. Tapi ini jelas bukan musakot ya, musakot ini masuknya ke dalam syirkah gitu kan. Bisa juga untuk dibisniskan, misalnya ini bukan untuk ternak ayam misalnya, kan ayam tuh ada ayam pejantan, ada ayam petelur. Nah itu menurut saya itu kategorinya bukan musakot, itu kategorinya itu terkait dengan syirkah. Itu barangkali ya. Ya, baik Ustaz. Jazakallah khair. Terjawab ya Pak Aslan. Berikutnya pertanyaan kedua dari Bali, Pasar atau mana nih? Pokoknya Bali. Ada 2 pertanyaan. Ustadz, terkait dengan sektor industri, kalau dikatakan bahwa pabrik atau perusahaan pengelolaan selama bukan pabrik material yang menjadikan kepemilikan negara, apakah kemudian diperbolehkan bagi individu untuk memiliki perusahaan produksi senjata tapi dengan MOU untuk diperjualbelikan pada lembaga negara? Tentang industri senjata, Ustadz, apakah boleh dimiliki oleh individu? Kalau kita lihat, ini memang ada ketentuan khusus ya, yang terkait dengan industri senjata, industri senjata terutama, ya sebenarnya mungkin diperbolehkan swasta menggarap, tapi dia istilah bahasa sekarang itu subkontrak gitu kan. Jadi yang mengendalikan semuanya itu negara. Jadi tidak boleh secara mandiri gitu kan. Karena terkait dengan senjata. Karena ini kaitannya persenjataan itu dalam Islam nanti kaitannya dengan jihad. Mungkin nanti harus dilihat dulu karakteristik senjatanya ya. Kalau senjatanya itu mungkin cuma golok, ya itu bisalah dimiliki oleh individu gitu kan. Pabrik golok misalnya. Tapi kalau senjatanya yang termasuk dalam kategori senjata industri berat, ya, industri yang memiliki teknologi tinggi ya, dan itu kaitannya nanti dengan kepentingan jihad, itu menurut saya pengelolanya, pemiliknya itu adalah negara. Dan tidak diperbolehkan diserahkan pada swasta. Kalaupun swasta misalnya memiliki kemampuan untuk membangun atau untuk membuat itu, maka konsepnya itu adalah tadi ya, itu wakil. Jadi istilahnya bahasa saya tadi subkontrak. Tapi tetap yang punya proyeknya itu adalah negara. Sama seperti minyak misalnya ya. Minyak ya, itu BBM maksudnya, itu tidak berarti semuanya harus kemudian dikerjakan langsung oleh negara. Tapi negara bisa kemudian mensubkontrakkan. Maka istilahnya nanti itu adalah posisinya itu perusahaan itu adalah dibayar ya oleh negara. Ya. Sementara hasilnya itu kemudian dikendalikan atau dimiliki oleh negara. Ya. Itu yang pertama ya. Kemudian tambang dan SDA lain haram dimiliki oleh selain negara. Lalu bagaimana status pegawai yang bekerja di perusahaan yang menguasai sumber daya alam tersebut? Ini memang menarik gitu kan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya gini gitu kan. Kita harus pisahkan dulu ya. Jadi kalau tambang dan sumber tambang yang wajib, bukan wajib ya. Yang itu menjadi milik negara itu adalah pada industri primernya. Misalnya tadi air ya. Air, sumber daya alamnya ya, aqua ya, atau yang diambil dari mata airnya itu dikuasai oleh negara. Tapi sebenarnya air produsen apa airnya itu, pemampatan airnya, misalnya tadi pabrik susu, pabrik teh gitu kan. Sebenarnya boleh gitu kan dimiliki oleh swasta. Teh botol maksudnya air minum dalam kemasan. Nah, tapi harus membeli itu kan bahan bakunya itu kepada negara. Jadi tidak boleh dia menguasai bahan bakunya. Jadi dia membeli bahan bakunya air tadi itu ke perusahaan milik umum yang dikuasai oleh negara. Tidak boleh dia menguasai sumber mata airnya. Itu yang membedakannya itu kan. Jadi
proses olahannya itu bisa dimiliki oleh individu. Ya. Makanya kita ya jual warung kopi itu boleh. Ya. Di situ kan memperjualbelikan air kan, tapi airnya nanti ya sebagai bahan untuk buat kopi ya itu bisa kalau kecil sih bisa dari air milik individu ya kan. Tapi kalau kopinya kopi yang sangat besar seperti Krating Deng dan sebagainya itu ya mau tidak mau kan sumber airnya besar banyak, maka dia beli ke negara. Itu yang pertama yang harus kita pilah dulu. Nah, yang kedua, bagaimana status pegawai yang bekerja di perusahaan yang menguasai sumber daya alam tersebut. Memang ini agak berat jawabannya gitu kan, karena ini fakta yang banyak tidak diketahui. Saya pernah dapat tanya jawab dari Syekh Taqiyuddin terkait dengan hukum bekerja bagi perusahaan, bagi individu yang berbentuk VT ya maupun yang berbentuk yang tadi yang mengelola sumber daya alam milik umum ya. Karena sumbernya ya itu sumbernya PT-nya atau kemudian badan usahanya itu ada badan usaha yang batil, maka tasarruf atau kemudian berinteraksi dengannya juga perkara yang batil ya. Ya, cuman memang ini hukum yang belum atau tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Nah, terkait dengan status pegawainya tergantung pemahamannya ini. Kalau menurut saya ini sementara ya, nanti mungkin bisa jawab lalu. Kalau individunya belum memahami ya, karena ini kan di kitab Nidhamul Iqtisad itu disebutkan terkait dengan ketika membahas tentang hukum bekerja di PT ya, di situ disebutkan ya kan. Mungkin ada istilahnya itu rukhsah. Karena masalah ini masalah yang belum diketahui secara umum, perlu memerlukan ijtihad karena di kalangan ulama umum aja itu nggak ngerti bahwa PT itu haram. Nah, dalam kondisi seperti ini, individu yang belum mengetahui secara detail terkait dengan hukum ini, itu kemudian masuk dalam kategori rukhsah. Tapi secara umum, hukum asalnya itu tidak diperbolehkan, haram. Kenapa? Karena bekerja yang di syirkah yang batil, maka kerja di dalamnya itu juga batil, ya kan? Kalau itu milik muslim, catatannya. Tapi menjadi boleh kerja di PT atau yang sumber daya kalau di PT ya, kalau di sumber daya alam mau dimiliki oleh kafir maupun muslim tetap haram itu kan. Nah, itu kemudian tidak diperbolehkan secara umum. Ya. Jadi ini kalau harus kita lihat faktanya, fakta detailnya itu kan. Tapi secara umum hukum asalnya karena itu adalah perusahaan yang batil ya, perusahaan yang kemudian tidak sesuai dengan syarat, maka kerja di dalamnya itu masuk dalam kategori dilarang. Cuman untuk detailnya lihat fakta masing-masing gitu kan. Kenapa? Karena di penjelasan Nidham Iqtisad itu disebutkan ini perkara hukum yang belum begitu banyak diketahui oleh kaum muslimin. Sehingga mungkin ada kategori rukhsah. Wallahu alam gitu kan. Itu ya. Ibu Friska ya. Ya. Berikutnya, maaf. Oh ada respon, silakan. Ya, enggak, silakan. Iya, untuk yang pertanyaan pertama saya terkait subkontraktor, Ustadz. Itu kalau misalnya katakanlah misalnya untuk sektor industri berat seperti misalnya Leopard apa ya, tanknya Pindad gitu. Yeah. Terus habis itu Anoa. Itu memang ini. Tapi maksudnya gini, kalau misalnya itu terkait pada apa ya, barang-barang yang itu pendukung gitu, pendukung tank atau apa itu termasuk boleh berarti? Boleh, karena itu kan nanti menjadi komponen, maksudnya kan komponen ya, atau apa istilahnya itu apa bahasanya dalam bahasa mesin itu komponen atau kayak ban, kayak apa itu namanya itu, aduh kok ya komponen lah. Nah, spare part ya. Spare part. Nah, itu menurut saya boleh gitu kan. Sama, jangankan spare part. Pabrik mobilnya aja itu kan boleh dimiliki oleh individu. Spare partnya juga menurut saya boleh. Cuman tadi kan itu olahannya. Yang tidak boleh itu adalah pabrik biji besinya. Ya. Jadi yang tidak boleh dimiliki oleh swasta itu adalah pabrik biji besinya. Tapi pengolahan besinya ya,
itu diperbolehkan dimiliki oleh individu. Seperti tadi pabrik mobil. Cuman mungkin kalau kaitannya dengan industri strategis, karena kaitannya dengan keamanan, ya, kaitannya dengan kaitan dengan kekuasaan dan kedaulatan negara, nah itu nanti khalifah bisa mengambil kebijakan sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin. Bisa aja kalau itu tidak membahayakan kedaulatan negara, itu kemudian diserahkan kepada swasta, kan. Tapi kalau hanya spare part tadi, saya kira bisa. Tapi kalau secara utuh dia membuat ini mungkin nanti tergantung kemaslahatan negara, maksud saya itu kan. Kalau negara memandang nggak akan bahaya, saya bisa mengendalikan, walaupun dia membuat utuh, kan, bisa dikendalikan, khalifah atau kepala negara boleh mengizinkan. Tapi ketika ini sulit, ya misalnya pabriknya ada di perbatasan, ya perbatasan dengan negara kafir, kan. Nah kalau ini kemudian dibebaskan, bisa aja kemudian karena tidak dikendalikan, bisa dia menjual keluar, ya ke musuh, kan, yang bisa memperkuat musuh. Nah itu bisa aja kemudian negara mengharamkan, kan. Nah itu ininya nanti lihat ke fakta ya kalau itu ya. Jadi kalau negara mampu mengendalikan, tidak memberikan bahaya terhadap kedaulatan negara, boleh. Jangankan fair part-nya, secara utuh pun boleh, kan. Tapi itu semua nanti untuk mensupport industri, support kepentingan jihad. Tapi kalau negara kira-kira nggak bisa mengendalikan, ya udah nggak bisa, kan. Bahaya. Nah itu mungkin tidak diizinkan. Mungkin kalau fair part-nya itu diperbolehkan. Itu mungkin ya Bu, intinya yang saya pahami. Ya baik, sudah waktu kayaknya tapi masih banyak pertanyaan. Masih boleh Ustaz atau bagaimana nih? Kalau saya boleh, masih bisa ada waktu sampai jam 10 lah. Oh iya, maaf, karena tadi pertanyaan dari chat yang ketiga, setelah ini baru ada yang menyampaikan langsung dari Ustaz Supri. Yang ketiga dulu aja dari chat. Ini dari Cilacap. Izin bertanya Ustadz, terkait kepemilikan, bagaimana hitungan atau kaidah untuk menentukan batasan kepemilikan antara kepemilikan umum dengan kepemilikan individu? Misalnya terkait sumber daya air, sejauh mana batasan yang boleh dimiliki secara fardiyah atau sudah masuk kategori umum? Nah, ini dalam fikih ya, atau dalam fikih ini nanti masuk dalam kategori kewenangan khalifah. Tapi khalifah nanti akan menyerahkan kepada ahlinya, ya kan, untuk menentukan ini. Emang ini agak-agak sulit kalau hari ini, gitu kan, secara kuantitas, misalnya gini ya, air misalnya, debit berapa liter per detik, sumber mata air itu kemudian boleh dimiliki individu, ya, atau emas, cadangan emas, dalam kategori berapa kilo, ya, atau berapa gram, ya, itu masuk dalam kategori jumlah yang itu sedikit, ya. Itu nanti kewenangannya itu diserahkan kepada khalifah. Jadi sama seperti ginilah. Kalau hal-hal yang tidak ditentukan secara khusus nanti diserahkan pada khalifah, misalnya ukubat gini kan. Di dalam hukum perzinahan itu disebutkan kan, hukum perzinahan itu adalah dijilid, ya, atau dirajam, gitu kan. Tapi bagaimana kaitannya dengan hukum orang yang baru berdua-duaan, kan? Belum sampai melakukan perzinahan. Dan itu kan tidak ada ketentuan secara baku dalam nas. Nah itu nanti diserahkan ijtihadnya kepada khalifah, kan? Termasuk juga untuk menentukan batas apakah sumber daya alam itu masuk dalam kategori milik umum atau milik individu, itu nanti punya kewenangannya itu khalifah yang menentukan. Nah, cuman secara umum, kalau dalam bahasa ekonomi batasan itu gini, gitu kan. Jadi kalau sumber daya umum, sumber daya alam, ya, yang kalau dieksploitasi, ya, secara massal itu tidak efisien, maka itu bisa masuk dalam kategori milik individu. Artinya kalau ditambang itu bukan akan lebih banyak biayanya dibandingkan dengan hasilnya. Nah itu biasanya itu bisa dimasukkan dalam kategori milik individu, ya. Kenapa? Karena kalau di milik umum berarti itu nggak mungkin. Kenapa? Karena jumlahnya terbatas. Tapi kalau persisnya ini memang diserahkan kepada ijtihad khalifah nanti, gitu kan. Tapi batasan-batasan secara ekonomi, secara fakta, kalau saya lihat tinjauannya itu adalah kalau dikelola oleh perusahaan, ya,
secara besar itu tidak ekonomis. Lebih besar biayanya dibandingkan dengan hasilnya. Contoh ya, sekarang itu banyak di beberapa daerah itu adalah kilang-kilang minyak yang bekas, ya, yang bekas pabrik-pabrik besar. Seperti di daerah Riau, ya, Kepulauan Riau, saya pernah ke sana itu, ada kilang-kilang minyak yang itu kalau dilakukan kilang oleh pabrik itu sudah tidak efisien, ya kan? Makanya ditinggalkan. Nah, sisa-sisa yang seperti ini, ya, itu bisa dimiliki oleh individu. Tambang emas misalnya, ya, emas yang ada di sungai-sungai itu kan, yang kecil-kecil, ya, itu boleh itu kan masyarakat mengambil secara langsung emas itu, nyari emas itu kan di sungai-sungai. Di beberapa daerah itu ada itu kan, ada sungai-sungai yang memiliki kandungan emas sehingga mereka menambang secara langsung. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau ternyata depositnya banyak, nah itu masuk dalam kategori milik umum. Itu ya saya kira batasnya. Memang secara kuantitas itu belum ada ya, nanti itu menjadi kewenangan khalifah. Cuman batasannya tadi aja itu kan yang saya pahami itu kan. Dalam konteks pengelolaan itu apakah ekonomis kalau dikelola oleh pabrik, massal atau tidak. Kalau tidak ekonomis, ya berarti depositnya sedikit. Dan itu berarti bisa dimiliki secara individu. Itu barangkali ya. Ya, baik, jazakallah khairan, Ustaz. Ya. Dari Ustadz AA Supri dari Garut. Silakan Ustadz. Enggak, Kang Supri. Atau Pak Supri ya. Nah, turun, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan nih. Pertama terkait dengan tadi disebutkan ya bahwa seorang laki-laki dia mampu ya harus menafkahi kemudian menafkahi istrinya, anaknya dan orang tuanya, kemudian saudara-saudara perempuan yang tidak mampu. Ketika dia tidak melakukan, tadi kan harus negara harus memaksa ya. Itu tekniknya seperti apa gitu, Ustaz? Nah, terus yang kedua terkait dengan suka ada yang mengatakan bahwa ketika khilafah tegak maka sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan dan kesehatan itu akan menjadi tugas negara. Ini warga negara apa yang mendapat sandang, pangan, pendidikan, keamanan dan kesehatan yang secara gratis itu? Kemudian apa nih pertanyaan banyak? Yang kedua terkait dengan tanah ya, tanah kebetulan saya itu membeli tanah gitu ya sudah 1 tahun ini ya tidak dikelola ini dan diperuntukkan nantinya untuk anak gitu ya, karena belum ada dana untuk membangunnya. Bagaimana kalau nanti sampai lebih dari 3 tahun nih untuk status tanah, apakah saya berdosa gitu ya? Gitu Ya. Ustaz. Gitu aja Ustaz. Ya, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin spesifiknya terkait kategori tanahnya Ustaz yang termasuk Ihya Ulumawat itu yang semua tanahkah atau mungkin khusus kategori tanah tertentu? Baik, yang pertama tentang mekanisme pemaksaan ya. Ketika kan ini lihat fakta di masyarakat nanti. Jadi negara intinya kan menjamin kebutuhan pokok setiap individu ya. Apa yang disebut dengan kebutuhan pokok setiap individu itu adalah dalam Islam kebutuhan pokok itu 2 ya, dipisahkan. Ada kebutuhan pokok barang yaitu tadi sandang, pangan dan papan. Ada kebutuhan pokok jasa atau kebutuhan pokok masyarakat, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Keduanya itu memiliki mekanisme yang berbeda dalam pemenuhannya. Dan dalam konteks sandang, pangan, papan, karena itu kewajiban awalnya itu adalah individu, maka ketika ada individu yang kelaparan ya, atau individu yang tidak bisa memenuhi ketiganya tadi, sandang, pangan, papan, ya, mungkin kebutuhan hariannya dulu 1 hari 2 hari itu langsung dulu dipenuhi oleh negara. Nah setelah itu nanti mekanismenya negara akan mengecek, gitu kan? Akan mengecek tadi apakah dia punya ahli waris yang mampu untuk memberikan nafkah enggak, gitu kan? Jadi yang pertama dipenuhi dulu, gitu kan? Enggak gini misalnya, ada orang kelaparan
kemudian nggak dikasih makan, ditanya, kamu punya bapak nggak? Punya anak nggak yang kaya? Nggak gitu kan. Pokoknya dipenuhi dulu. Nah, setelah kemudian dipenuhi, nanti ditelusuri oleh negara. Ada nggak ahli warisnya yang memang menjadi tanggung jawab dia, gitu kan. Nah, kalau ada, ya nanti ternyata abai, nah itulah nanti negara akan memaksa. Jadi kan pernah, Umar bin Khattab itu pernah memarahi seorang anak, gitu kan, yang lalai, sampai istilahnya itu megang kerah anak itu ketika mengabaikan orang tuanya yang kelaparan. Kata Umar bin Khattab itu, ya, Anda, ya, dan harta Anda dan jiwa Anda itu sebenarnya istilahnya itu memiliki tanggung jawab terhadap orang tua, gitu kan. Sehingga dimarahi itu kan. Jadi nanti mekanismenya seperti itu, gitu kan. Jadi dicek dulu, tapi makan dulu kalau kelaparan, dan baru dicek. Kalau tidak ada, nah baru, ya. Nah, ketika tidak ada, ya, misalnya kenapa dia miskin, ya, kenapa dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kalau nanti mekanismenya itu, kalau dia tidak punya keahlian, setelah tidak ada ahli waris, ya, tidak punya keahlian, dia akan diberikan pendidikan keahlian sehingga dia bisa bekerja. Kalau tidak punya modal, dia akan kasih modal oleh negara untuk mandiri. Kalau ternyata memang dia itu adalah orang yang jompo, atau orang yang kemudian memang bukan tidak memiliki skill, orang yang memang cacat, yang tidak mungkin, ya, dioptimalkan, ya, atau diproduktifkan, dan itu nanti akan diberikan subsidi langsung dari Baitul Mal, gitu. Jadi itu ya yang pertama, ya, mekanisme pemaksaannya, gitu kan. Jadi nanti justru yang orang kayanya nanti akan kena hukuman, tapi dengan mekanisme dicek seperti itu. Kemudian bagaimana cara memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. Jadi tadi, ya, kalau sandang, pangan, papan, mekanismenya langsung tadi. Negara menjadi penjaga gawang. Ya. Artinya untuk sandang, pangan, papan, mewajibkan individu bekerja. Kalau dia tidak mampu bekerja, ada ahli warisnya atau tidak. Kalau tidak ada ahli warisnya, baru nanti negara yang akan memberikan subsidi. Baik subsidi secara langsung, baik selama-lamanya, ataupun dalam jangka waktu tertentu, tergantung faktanya. Nah, tapi beda kalau pendidikan, kesehatan, keamanan, itu negara yang pertama itu kan menjamin. Ya. Negara yang pertama menjamin. Jadi yang namanya pendidikan, kesehatan, keamanan, itu tanggung jawab pertama. Mekanismenya itu langsung dari negara. Tidak mengandalkan dulu kepada swasta atau pada pihak lain. Kalau sandang, pangan, papan, itu mekanismenya itu tidak langsung. Tapi untuk pendidikan, kesehatan, keamanan, mekanismenya langsung. Negara nanti menganggarkan di APBN-nya, ya, anggaran pendapatan dan belanja negara, untuk membackup itu semua, sehingga nanti pendidikan bisa murah, pelayanan kesehatan bisa murah, juga biaya keamanan itu nanti tidak akan ada lagi, gitu kan. Bukan tidak akan lagi, ya, tidak akan menjamur pengamanan yang sifatnya swasta. Kenapa? Karena semua dipenuhi langsung dari APBN. Nah, dananya dari mana? Tadi dananya itu adalah dari harta milik umum yang dikelola oleh negara. Oke, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, tanah tergantung karakteristiknya tadi, ya. Kalau tanah itu memang tanah pertanian, ya, sebenarnya gampang aja itu kan, ya. Kalau tidak mampu, kan pertanyaannya kenapa kok tidak mampu untuk dikelola, ya. Ternyata tidak ada modal, ya. Kalau tidak modal, ya berarti nanti bisa pinjam, ya kan, atau ya dengan cara yang lain lah. Yang jelas tidak boleh dalam bentuk sewakan atau dalam bentuk mujaroah, atau jadi tanami aja lah tanaman keras yang tidak perlu modal besar, tanami aja. Nah, di lahan itu pohon mangga, ya, misalnya satu tahu, ya, atau yang lain lah, singkong. Nah, itu termasuk dalam kategori sudah istiqlal. Yang jelas yang tidak diperbolehkan tuh sama sekali itu dibiarkan mati, ya.
Tapi kan kalau udah ada satu pohon aja, satu dalam misalnya satu pohon mangga aja dalam 10 tumbak, ya kan? Ada 2 pohon, ya itu sudah masuk dalam kategori sudah diistiglal, ya kan? Itu bukan masuk dalam kategori tanah mati, ya. Jadi sebenarnya sederhana itu ya. Jadi yang intinya itu tidak diperbolehkan itu sama sekali menjadi tanah mati, gitu kan. Seperti yang sekarang, ya, tanah-tanah yang dimiliki oleh PT-PT perumahan maksudnya dibiarkan mati, dikelola oleh masyarakat, dilarang gitu kan, dibangun tidak itu kan. Nah itu dalam Islam nanti kalau 3 tahun berturut-turut dibiarkan, maka itu secara hukum sebenarnya tidak masuk dalam kategori lepas kepemilikannya. Tapi kalau ada tanda aja, ya di situ dimakmurkan, dioptimalkan, yaitu hilang gitu kan status tanah matinya. Mungkin itu ya Pak atau Ustaz Supriyadi ya. Ya. Ya baik, masih bisa Ustaz 1-2 pertanyaan? Saya boleh Ustaz? Masih ada waktu? Ya saya langsung pertanyaannya Bu ya. Iya saya nggak bahas pertanyaan. Ini sebagai warga di Sukabumi saya Ustadz miris jadinya. Oh dari Sukabumi Bu. Iya, ini Ustadz Arim dulu yang memberikan nomor kontak Ustadz Eda di Sukabumi sehingga saya bisa bertemu dan belajar di sini di Hizbut Tahrir. Alhamdulillah. Iya, saya sih mau minta videonya gitu, Ustadz. Oh, boleh nanti di-share, Bu, nanti. Bisa menjadi bisa menjadi bahasan nanti saya bersama teman-teman di Cidahu khususnya, apalagi sekarang sedang bencana begitu. Bisa jadi bahasan dan bisa menjadi fakta gitu terindra yang nanti kita bisa lebih kuat lagi gitu ya untuk terus mendorong umat agar paham tentang busuknya sistem kapitalisme ini untuk umat gitu. Siap Bu, nanti saya share ya. Ya Insyaallah. baik. Ya terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz, masih ada waktu? Sudah lebih 1/4 jam. Boleh. Enggak, tergantung aja. Saya kan punya waktu sampai jam 10. Oh gitu. Satu atau 2 pertanyaan lagi Ustaz ya? Iya, boleh. Nomor 4 dan nomor 5 nanti. Yang nomor 4 dari Sulawesi Selatan. Afwan Ustaz izin bertanya terkait dengan jalanan umum. Saya pernah membaca ada ulama yang membolehkan jalanan umum digunakan oleh individu untuk secara semisal pernikahan. Karena ini dianggap sebagai kemaslahatan. Kalau saya selama ini memahami jalanan umum tidak boleh digunakan oleh individu karena faktanya justru terkadang menzalimi pengguna lain, diantaranya menyebabkan macet. Jadi bagaimana sebenarnya terkait hal ini Ustaz? Ya. Menurut saya nanti tergantung kategori penggunaannya ya. Kalau penggunaannya itu sama sekali menghilangkan akses, maka itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau penggunaannya itu sebenarnya hanya sedikit lah. Jadi kalau pendapat saya itu kalau menutup sama sekali, misalnya untuk pernikahan, ya kan, buat panggung, itu kan, sama sekali tertutup sehingga tidak bisa kemudian orang lewat situ, itu nggak bisa, gitu kan. Haram. Saya melihat itu jalan itu milik umum, ya. Kalau memang sudah kategori jalannya milik umum, beda kalau jalannya mungkin jalan milik pribadi itu kan, itu lain ya kan. Tapi kalau itu sudah masuk dalam kategori milik umum, maka tidak boleh ada monopoli. Makanya kalau sama juga sebenarnya kalau kita lihat ini fakta di masyarakat, ya bukan di masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu ada PKL ya kan, PKL yang memanfaatkan permanen di jalan-jalan trotoar itu menurut saya haram gitu kan. Cuman kan solusinya memang ini kita lihat kan dilematis itu kan, ketika mereka bahkan ya kita kasihan, tapi sebenarnya mereka pelanggaran syara. Nah di sini menurut saya peran negara. Ya. Nah, jadi kalau yang ini, kalau menurut saya melihat itu sebuah keharaman kalau itu sampai menutup total. Tapi kalau misalnya hanya setengahnya, setengah badan jalan kemudian dipakai, setengahnya lagi kemudian bisa dilewati, menurut saya sih itu diperbolehkan ya kan, walaupun
Ya, baik Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Dayang Andi Rahmat Rombe. Ustaz, bagaimana Islam mengatur mekanisme pembukaan lahan? Apakah dengan cara pembakaran lahan boleh selama tidak meluas ke tanah milik orang lain? Masih terhubung Ustaz? Assalamualaikum. Ya, gangguan. Sepertinya ada gangguan. Sudah terhubung kembali Ustaz? Masih di mute tapi ya sebentar. Masih di mute. Ya. Kembali lagi. Jadi kenapa saya tetap berpendapat tidak boleh? Karena milik umum izinnya itu harus kepada semua. Dan itu sesuatu yang mustahil. Semua akan setuju. Pasti ada satu atau dua orang yang tidak setuju. Nah, ketika tidak setuju, ya berarti tetap itu tidak dapat izin, gitu kan? Itu makanya saya lebih cenderung untuk mengatakan ya tetap itu haram ya kalau sampai menutup akses masyarakat ya. Tapi kalau hanya sekedar berbagi, setengahnya digunakan, setengahnya kemudian tidak, nah itu menurut saya dalam kategori diperbolehkan dah. Karena tadi tidak memonopoli dan tidak menghilangkan akses yang lain. Itu barangkali ya. Ya, baik Ustaz. Berikutnya, ini pertanyaan dari Dayang Andi Rahmat Rombe, bagaimana Islam mengatur mekanisme mengenai pembukaan lahan? Apakah cara pembakaran lahan boleh? Oh, ini sudah tadi ya, sudah dijawab. Berikutnya masih boleh satu lagi ya, terakhir barangkali Ustaz. Masalah terluar biasa, banyaknya penyimpangan syariat yang telah dilalaikan kaum muslimin ini, apakah menjadi dosa jariah bersama atau jariah dosa hanya pada penguasa terkait kepemilikan umum? Dan bagaimana hukumnya individu yang kemudian mengelola sisa-sisa tambang yang di luar perusahaan yang ternyata dianggap melanggar hukum, padahal pengelolaan bekas tambang atau juga split hasil tambang yang tercecer tersebut? Ya, ini sebenarnya ada dua pertanyaan ya dari Bu Usnaini ini. Yang pertama itu terkait dengan dosa jariahnya, ya kan? Ya, saya kira ini kembali sebenarnya dosa jariahnya itu ke pangkal. Pangkalnya itu adalah tidak adanya negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Jadi berdosanya itu adalah ketiadaan negara yang menerapkan syariat secara kafah sehingga pengelolaan harta milik umum itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Nah, itu dosa jariahnya itu kan. Ini kembali kepada hukum asal ya. Makanya orang akan terbebas dari dosa ini kalau dia sudah berjuang, ikut berjuang bersama-sama untuk mewujudkan negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah, termasuk di dalamnya mengelola harta milik umum. Ketika negaranya tidak ada, ya belum ada, kalau seseorang tidak ikut berjuang maka dia berdosa. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pengelolaan sisa-sisa tambang tadi yang dalam bahasa ekonominya itu sudah tidak ekonomis, secara hukum fardiyah, secara hukum syariat itu boleh. Cuman ketika nanti berhadapan dengan hukum negara, itu terkena kaidah hukum doror. Kalau kita bisa menghindari doror itu, bisa melawan, ya sebenarnya nggak berdosa itu kan. Tapi kalau itu membuat doror kepada kita, nah berlakunya hukum dorornya itu menimbulkan doror. Contoh misalnya, contoh lain ya kan, bayar pajak secara hukum ya itu nggak dosa kita tidak bayar pajak gitu kan. Justru malah pemerintah yang berdosa memungut pajak dengan tidak adil, dengan zalim. Tapi kalau nanti kita tidak bayar pajak akan menimbulkan doror ya maka di situ boleh kita membayar pajak. Ya. Jadi tidak sampai haram gitu kan. Kenapa? Karena di situ ada kedororan ya. Tapi kalau kita bisa menghindar, tidak menimbulkan kedororan, ya silakan. Termasuk tadi mengelola tambang. Jadi kalau mengelola tambang yang sudah tidak efisien, yang sudah itu bukan masuk dalam kategori milik umum, yang ditelantarkan oleh pabrik-pabrik yang tadi, itu kan, seperti di beberapa tempat yang saya contohkan tadi, ya itu boleh, itu kan.
kecuali ketika berhadapan dengan regulasi negara, nah itu yang bicara adalah hukum kaidah tadi, doror. Apakah nanti akan menimbulkan doror ya bagi individu ya, bagi kita ya silahkan di situ pertimbangannya pertimbangan yang terkait dengan individual ya, terkait dengan kaidah doror itu ya barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, baik Ustaz. Alhamdulillah. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan, tapi sudah double orangnya, jadi nggak apa-apa. Nanti mungkin next aja. Masih ada satu pertemuan, Ustaz ya? Insya Allah. Ya, insya Allah nanti satu lagi. Ya, baik. Untuk hari ini barangkali closing statement-nya, Ustaz. Ya, baik. Saya kira singkat aja lah ya. Dengan tidak diterapkannya hukum Islam dalam konteks ekonomi, akhirnya masyarakatlah yang kemudian menjadi kena dampaknya. Ya, kita hidup sengsara, kelaparan di tengah kemudian melimpahnya sumber daya alam. Karena itulah wajar kalau para ulama menyebutkan menegakkan syariah Islam dalam bingkai institusi khilafah itu adalah merupakan mahkota kewajiban, ya, yang itu pahalanya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu harapan saya dengan kajian ini semakin mendorong kita semua untuk terus semangat dengan tidak mengenal lelah agar hukum-hukum Islam khususnya yang terkait dengan ekonomi ini bisa diterapkan secara sempurna sehingga ya terwujud kembali Islam rahmatan lil alamin. Itu ya barangkali terakhir dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang keliru yang saya sampaikan. Kita insya Allah bertemu lagi dalam satu sisa pertemuan lagi di minggu depan. Ini untuk video nanti saya kirim ke siapa, Ustaz? Ke panitia aja? Boleh ke panitia, nanti didistribusi. Ya, nanti saya share ya di WA ya. Oke, itu barangkali. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan. Semoga sehat selalu dan senantiasa istiqomah juga dalam dakwah. Saling mendoakan. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, ya, warga Siasi. Alhamdulillah hari ini cuma satu sesi ya kuliahnya. Kita lanjut lagi esok hari di hari Kamis ya, sudah berganti bulan besok itu. Sekali lagi kita ucapkan bareng-bareng jazakallahu khairan kepada guru kita ya. Insya Allah kita ketemu lagi sekali lagi untuk tema ekonomi ya. Nanti jadwalnya menyusul. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mohon maaf ada back sound-nya. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Mangga Ibu Bapak Ustaz.